Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Jendela Misteri bersama saya Yasep. Kemudian ada rekan saya, Kang Namina, Obed. Kang Obed. Ya, ini channel baru, jadi akan mengungkap berbagai misteri, ya misteri di dunia nyata maupun di dunia yang tidak nyata. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi mohon bantuannya untuk di subscribe, kemudian like, share, komen supaya channel ini bisa terus eksis, meramaikan konten-konten YouTube. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita akan berbicara masalah yang kadang-kadang di luar nurul ya, di luar nalar kita. Pertama kita akan ingin tahu dulu nih, ini Kang Obed ini kan ya untuk di dunia hal-hal yang tidak masuk akal ini sudah sedikit pengalaman lah gitu. Kok bisa sih seperti itu? Itu awalnya gimana tuh Kang? Ya dari sejak kecil mungkin ya. Sejak kecil sudah diperlihatkan hal-hal yang memang di luar nalar gitu Kang. Contohnya apa tuh? Ya seperti kita bisa melihat gitu ya, makhluk-makhluk gitu kan, makhluk-makhluk. Ada indera keenam gitu ya? Ya, Oke. gitu. Waktu kecil itu, contoh kita lagi duduk gitu kan, lagi duduk di tepi sungai. Kirain tepi jurang. Tepi sungai gitu kan. Sungai, ya? Di situ ada pohon kelapa. Tuh, pohon kelapa. Kalau orang Sunda bilang kelapanya kelapa doyong tuh Kang. Kelapa doyong? Iya, kelapanya jadi dia nggak lurus, jadi agak. Iya. Ada kan kelapa doyong, ada kelapa cagak yang macam-macam ya. Ini kelapa doyong. Kita lagi waktu mungkin kira-kira 8 tahun ya, waktu umur 8 tahun. Itu tiba-tiba terlihat ada sosok makhluk hitam. Waduh. Iya, dia bentuknya kecil, hitam. Dengan bahasa turun ke bawah itu kepala, jadi kepala duluan gitu, merayap. Tapi bukan monyet itu? Bukan. Ya, jadi memang makhluknya hitam gitu kan. Karena waktu itu mungkin masih kecil, masih ada perasaan takut gitu ya Kang ya. Oh iyalah pasti. Iya, umur berapa? 8 tahun 8 lagi kan? tahun gitu kan. Langsung ngintip apa gimana? Langsung lari kan. Lari. Ya, langsung lari, udah gitu kan. Sama dua rekan gitu kan, memang teman masih saudara gitu kan, lari terbirit-birit ya di situ. Jadi ada rasa ketakutan gitu kan, kayak namanya masih kecil gitu kan, sampai terbawa ketakutan itu sampai SMA lah. Karena melihat hal-hal memang di luar nalar gitu ya. Nah, mata batin kebuka dari situ ya. Iya. Itu sebentar, makhluk hitam itu apakah seukuran manusia atau kayak ya mohon maaf ya yang kecil-kecil itu kan namanya tuyul ya? Iya. Apa segede gitu? Apa gimana itu? Bentuknya seperti apa? Kerdil, mukanya ya, menyeramkan. Menyeramkan mukanya. Cuma ada taring hitam gitu. Iya, hitam gitu kan, hitam menyeramkan gitu kan. Bertaring ya kalau itu lihat. Serem banget. Kalau misalkan karena kita masih kecil lah gitu ya, masih kecil, ya rasa takut itu benar-benar terbawa lah ya. Iya. Jadi kita lari itu, udah gitu. Terus ada momen waktu dulu kan ada permainan waktu kalau misalkan kecil tuh kita sering main yang namanya petak umpet. Oh gitu iya, kan. iya, Petak umpet gitu kan dulu tuh. Main permainan tradisional itu ya. Iya, petak umpet, gatrik, kemudian macem-macem lah dulu sih, galasin. Iya, betul seperti itu. Sekarang udah nggak ada tuh. Iya, sekarang tuh udah nggak ada. Nah, di situ kita lagi main nih petak umpet, lagi main. Ya, mungkin ada tetangga iseng, Kang. Dia pakai mau kena tuh. Mau kena, dia mau nakut-nakutin kita. Itu gitu malam kan. itu? Malam. Itu jam 9, jam 10 mungkin ya. Itu masih inilah jam 9-an lah itu ya. Kita ini, nah dia niatnya mungkin nakut-nakutin gitu. Di saat dia nakut-nakutin, pakai mau kena itu kan buat sholat tuh. Tahu ya. Ayah mau kena buat sholat ibu-ibu lah. Itu cowok tuh maksudnya yang pakai iya, mukena. cowok. Oh, teman ya. Iya. Nah, tiba-tiba saya melihat di belakang dia. Waduh. Itu pocong, Kang. Yang benerannya datang. Yang benerannya datang. Jadi kita pas ini takut bukan karena takut itu. Dia. Iya, takut karena di ada di belakangnya.
kita lari semua. Waduh, luar biasa. Nah, yang nakut-nakutin gimana itu? Lari juga? Yang nakutin ya lari karena melihat gitu kan di belakang. Nah, makanya Di tuh belakang. jangan suka iseng nakut-nakutin. Ntar datang beneran tuh. Kayak gitu. Nah, terus Ya lanjut. makanya kalau misalkan ini ya kita satu supaya jangan kita takut dengan makhluk. Memang kan kita hidup pasti berdampingan gitu Iya, kan ya. asal jangan saling ganggu lah Iya, ya. Gitu. betul. Berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Kan kita memang percaya kan adanya makhluk Betul, seperti betul, itu, gitu kan. Nah, di hari kemudian saya tuh lagi kumpul sama teman-teman, tapi dia sudah sekolah lah, gitu ya di perguruan namanya dulu tuh sekolah SPG tuh sekolah Ya, perguruan tinggi apa pendidikan jadi guru, guru ya. lah. ha? Iya. Iya. Nah, dia tuh kan memang ikut pencak silat dulu tuh. Namanya pencak silat Pajajaran. Iya. Ya kan dulu. IPSI ya? Ya, Pajajaran, lambangnya harimau kan dulu tuh. Oh iya, Kita iya, sedang Pajajaran. ngobrol nih. Ngobrol. Itu tiba-tiba tuh, Kang, ada yang ngetok pintu. Ngetok nih. Ketok pintu gitu kan. Waktu dulu pintunya pintunya dua gitu, Kang. Jadi di bawah bisa terbuka. Iya, iya, atau iya. ya bisa Pintu dibuka. zaman dulu gitu lah. Zaman dulu kan. Itu yang jadi pintu tuh diketok satu kali, kita lagi ngobrol biasa, terus jeda ketok lagi. Ngetok lagi gitu kan. Karena penasaran nih, namanya Asep dulu namanya Asep tuh. Dia buka pintu. Dan itu terlihat jelas, Kang, muka pocong, si mukanya itu berdarah. Ya sampai nih si Kang Asep ini karena dia punya pencak silat kan, dia kalau bahasa ini mah ditotok lah matanya tuh. Matanya, iya. Iya, ditotok matanya. Nggak ada langsung, hilang. Iya. Takut juga dia. Iya, langsung hilang. Makanya di situ kita udah nginep nih. Karena saking mungkin takut kan, karena melihat langsung. Iya. Saya sendiri kan berhadapan gitu kan, berhadapan langsung dan lihat mukanya. Itu pengalaman-pengalaman itu memang dari sejak kecil sudah diperlihatkan gitu, Kang. Oke, sebentar. Itu nggak perlu pakai baca-baca apa gitu ya? Misalkan ayat kursi segala macam. Ditotok aja padahal hilang gitu. Iya. Karena gini, Kang, sebenarnya yang namanya hantu gitu ya, kalau orang bilang makhluk hantu, gaib lah. makhluk gaib ya. Iya. Dengan tidak ada rasa takut kita, itu mereka takut, Kang. Oh gitu. Iya, karena kalau kita yang takut, dia akan membentuk, Kang. Dengan sendirinya energi kita tuh terserap. Energi rasa takut kita tuh. Iya, Gitu. ngerti. Jadi dia akan ngebentuk apa yang ada dalam pikiran kita, Iya. ketakutan kita. Betul. Kalau kita takutnya dengan hantu ini, dia akan ngebentuk itu. Betul. Gitu. Kita Seperti takut itu. dengan hantu ini, ngebentuk ini. Ya makanya saya juga kadang-kadang suka mikir, kok pocong, mohon maaf ya, kayak Mbak Kun gitu ya. Kok adanya di Indonesia gitu, di Amerika nggak? Iya. Karena orang Amerika nggak pernah merasa takut dengan bentuk seperti itu. Iya. Kalau di sana adanya hantu palak gitu, Dracula kan kayak gitu-gitu. Oh jadi kayak gitu ya? Iya. Jadi kembali kepada energi masing-masing gitu, Kang. Jadi energi kita itu energi rasa takut kita ya, bisa membentuk Iya. hantu ya, misalkan penampakan gitu kan. Oh gitu. Jadi energi kita diambil, dia mengumpulkan energi, kemudian membentuk apa yang kita bayangkan Iya, gitu, betul. yang kita takutkan Iya. gitu. Yang- Tapi sebentar Kang gini. Tadi kan Akang bilang sejak ketemu orang hitam itu kan jadi kebuka lah indera keenam ya. Selama ini Akang cerita itu tidak cuma Akang yang ngelihat kan, Iya. semua orang ngelihat. Nah ada nggak yang Akang doang yang bisa ngelihat gitu loh? Kang Obit doang yang bisa ngelihat, karena kan Kang Obit sudah dibuka tuh indera keenamnya. Ada nggak kejadian seperti itu? Saya sendiri, Nah. ya itu ada. Itu waktu pas saya SMA, Kang. Jadi Oh, dari waktu SMA ya kita biasalah yang namanya anak masih waktu kita masih muda gitu kan, sering kita main-main gitu kan. Kebetulan teman saya itu beli rumah gitu kan, yang 3 tahun itu nggak diisi. Ya dia Waduh, 3 rumah tahun nggak kosong diisi gitu. ya, rumah kosong gitu, Kang. Ya, kita ke sana nginap gitu kan, nggak ada
pencahayaan karena 3 tahun itu lampu kan PLN mungkin diputus mungkin ya. Iya, jadi kita bawa lilin gitu kan. Nginap di situ. Iya, kita nginap biasa. Bikin gara-gara itu. Iya. Memang senang dengan yang berbau mengeksplor ya, pengalaman-pengalaman yang berbau-bau mistis gitu ya. Dari situ. Karena memang sebelumnya nih dari yang pas awal saya ketemu dengan makhluk yang kecil itu, kerdil itu lama saya ada rasa ketakutan sampai SMA. Oke. Sampai SMA. Masih kebayang-bayang terus ya? Iya, kebayang-bayang. Nah, terus saya berpikir, kalau misalkan saya seperti ini terus, nanti gimana gitu kan? Iya, harus dilawan itu. Iya, betul. Nah, ada yang bilang saran, kalau misalkan nggak mau takut nih, kalau misalkan kita ada yang meninggal, kita datang, gitu kan? Datang, kita lihat nih, lihat mukanya apa. Bila perlu sisa air yang buat mandinya itu, Kang, terus itu basuh ke muka. Waduh, itu basuhin ke muka. Tuh, itu ada rahasia tuh. Masukin ke muka itu, Bang. Habis mandi mayat itu ya, airnya kan ada sisanya kan? Betul. Pasti ada sisanya itu. Nah, itu sisanya itu kita basuh ke muka Basuhin kita. ke muka tuh. Ya. Tapi benar itu. Dari situ informasi baru. Tidak ada rasa takut. Oh gitu ya? Iya. Contohnya waktu pas saya itu tadi kita lanjut ke nginep di sebuah rumah kosong. Karena dulu kita kan memang bahas itu mah pakai jam lah ya. Kita lihat pakai jam kita kan tidur itu jam 9 kita tidur di jam 9. Nah, kebetulan ada 4 orang. Jadi yang satu teman saya itu di tengah tukang tidur. Ya dia di kursi. Nah, karena itu rumah itu kan belum masih keadaan masih berantakan lah gitu. Masih udah ditinggalin lama ya kan. Ada di dapur tuh ada seng tuh Kang yang kalau itu mah ya dari seng tuh. Itu sarang laba-laba udah di mana-mana tuh. Awal mula itu suara seng tuh Kang. Jadi kayak yang seng tuh dipukul gitu kan. Nah, dipukul gitu. Serem banget. Tiba-tiba teman saya yang di tengah mungkin dengar ya. Dia takut Kang. Dia nyamperin ke saya nih kan saya posisi di kamar kan bertiga tuh. Nah, di situ saya ngelihat teman saya itu bukan teman saya, Kang. Jadi kayak sosok makhluk, Kang. Jadi makhluk itu rambutnya panjang. Ya, jadi telinganya kayak kucing. Wow. Telinganya kayak kucing. Matanya itu pokoknya kalau misalkan dilihat itu seperti kucing lah ya. Serem lah gitu ya. Saya dengan refleks saya ngucapin istighfar, Kang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Itu dengan sendirinya berubah itu makhluk itu. Jadi teman saya. Jadi yang datang itu teman saya, tapi saya lihat itu bukan dia gitu. Yang awalnya pas dia datang itu bukan dia gitu. Jadi tapi itu bener teman padahal. Teman. Oh, cuman mukanya dimasukin kali ya. Dirasukin sama itu kayaknya seperti gitu itu, ya. Kang. Nah, setelah itu kan teman saya ikut tidur tuh. Ikut tidur di samping. Ya kira-kira jam 1:30 itu ada perempuan anak kecil, Kang. Kalau misalkan diukur manusia itu mungkin umurnya sekitar 11 tahun. Ya, karena dengan rambutnya ikal. Iya. Nah, tapi jalannya aneh. Dia jalannya seperti kilat, Kang. Zigzag gitu kan. Seperti kilat. Jadi nggak jalan, terbang dia. Zigzag jalan gitu. Cepat gitu, zigzag. Cuma zigzag gitu, zigzag. Nah, dia diam pas di depan pintu kamar tuh kan ada pintu kan kamar tuh kan. Nah, cuma nggak ada pintunya, maksudnya apa sih? Kusen pintu lah. Nah, di situ dia ngelihat, Kang. Luarnya itu nggak ada pintu, tapi biasa pakai hordeng doang gitu ya. Iya, karena itu nggak pakai hordeng, yang kusennya aja. Oh, karena udah lama nggak ditinggalin kan ya. Entah pintunya udah kemana kali gitu. Nah, dia ngelihat ke arah kita. Karena saya melihat gitu kan, anak kecil itu ngelihat. Nah, dia punya selendang, Kang. Dia selendang, dia taruh di bawah. Ini selendang ini hidup, terus hidup sampai pas hidung. Saya nggak bisa napas, Kang. Nggak bisa napas karena saya alhamdulillah dulu belajar sedikit. Saya nembak di perut dengan baca ayat kursi, saya tembak, itu lari. Selendangnya? Bukan, si makhluk itunya. Lari sama seperti itu. Nah, itu kejadian terus menerus sampai
menjelang subuh, Kang. Waduh, Jadi kita nggak tidur. diterornya lama Diteror juga. terus itu. Diteror terus itu. Diteror terus pas hari itu. Terus saya tanya dong gitu kan, karena nggak mungkin nih pasti ada suatu kejadian gitu kan. Saya tanya ke tetangganya. Saya tanya, memang ini dulu siapa yang Ya. punya rumah ini gitu kan. Memang ini ada anak, kata dia anaknya udah meninggal, umurnya 11 tahun. Pas ya berarti ya. Nah, anaknya cuma satu-satunya. Terus ibu bapaknya itu ninggalin gitu kan, pindah tempat gitu. Mungkin anaknya masih di situ, mungkin Ketinggalan apa ya gimana? mungkin korinnya lah sih, nggak tahu ya Bang ya. Oh, Bang, gitu, ya. gitu. Oke, oke. Mungkin itunya korinnya gitu ya. Nah, ini masalah kayak gini nih nanti kita akan tanya-tanya juga sebetulnya siapa sih mereka itu gitu kan. Kadang-kadang kan ini orang dulu sudah meninggal begini-begini, sekarang jadi Mbak Kun, jadi macem-macem gitu ya. Nah, itu sebetulnya siapa mereka itu. Nanti di episode berikutnya kita akan tanya. Cuman ya terakhir Kang, kalau orang biasanya punya nggak ujug-ujug kan, punya indera keenam seperti Akang bilang tadi, diawali dengan melihat makhluk dari pohon kelapa gitu. Tapi kan mungkin tidak semua orang bisa seperti itu, Kang. Apakah memang ada DNA dari leluhur? Iya. Apa gimana gitu? Ada turunan atau gimana gitu? Biasanya seperti apa tuh? Yang saya amati memang ada dua kemungkinan, Kang. Ya, satu bisa memang dari leluhur. Nah, yang kedua mungkin dia belajar. Oh gitu. Ya, mungkin dia belajar. Ya, mungkin dia belajar. Kalau dari leluhur itu memang sejak dia lahir sudah dikasih kelebihan. Iya, gitu. iya. Dia dibukakan portal goibnya gitu kan. Turun-temurun berarti? Iya. Tapi gini ya, turun-temurun itu bukan berarti dari kakek langsung turun ke bapak, enggak kan? Tidak. Jadi itu Kakek bisa kayak turun ke cucu, bisa. mungkin pilihan gitu. Oh iya, oke. Jadi ditunjuk oleh leluhur mungkin ya. Seperti itu. Soalnya tidak semuanya. Iya, Gitu. Di keluarga pun karena saya 4 bersaudara, ya yang 3 mah enggak biasa gitu, Iya, normal gitu. Yang 3 mah. Waduh, beruntung lah Kang Obed jadi orang pilihan berarti. Ya Yang alhamdulillah bisa- mungkin Allah ngasih kelebihan gitu Iya. Kang ya, buat dimanfaatkan buat orang banyak Iya, gitu kan. Betul, dengan kebaikan orang banyak. Ya intinya gini sih sebetulnya, semua kembali lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala Iya, gitu betul, kan. betul. Apapun yang terjadi itu semuanya kehendak yang di atas. Iya, kan gitu. betul. Oke, mungkin untuk sementara sekian dulu ya acara Jendela Misteri, masih banyak yang akan dibahas. Tonton terus Jendela Misteri, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, share, and comment. Yang udah subscribe, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, Amin, amin, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh.